Bek Timnas Indonesia Jai Idjes diincar dua tim Serie A. Bek tengah tim nasional Indonesia Jai Idjes dirumorkan diincar dua tim Serie A, yakni Torino dan Parma. Saat ini Jai sendiri berseragam Venezia, dan rumor yang muncul ia diincar oleh Torino karena sang pelatih Venezia, Paolo Vanoli, diminati klub asal Turin tersebut. Jika Vanoli mengambil penawaran Torino, rumornya Vanoli turut akan membawa Jai Idjes. Meskipun begitu, Presiden Venezia Duca Niederauer ingin sang juru taktik tetap bertahan. Vanoli telah melakukan pekerjaan luar biasa dan kami ingin dia terus menjadi pelatih di sini. Kami sudah menerima kabar dari agennya untuk meninggalkan Venezia. Tapi harus ingat bahwa ada klausul pelepasan dan juga pembayaran penalti yang harus dibayarkan, kata Niederauer kepada Tutto Venezia Sport. Selain Torino, Parma juga dikabarkan turut meminatinya. Seperti diberitakan oleh media lokal, Forza Parma, Idjes dinilai punya potensi untuk jadi bek tangguh di Serie A. Ia sebenarnya masih punya kontrak di Venezia sampai musim panas 2027. Dan pemain berusia 24 tahun itu telah memperkuat Venezia sejak musim panas 2023 dan diboyong secara bebas transfer dari klub Belanda Go Ahead Eagles. Pada musim lalu, ia sendiri menjadi bagian skuad utama tim, dan dirinya mencatatkan 25 penampilan di Serie B. Sementara itu, agennya sendiri belum memberikan tanggapan terkait dua rumor yang sedang tersebar itu. Tiga dampak positif naturalisasi Miss Hilgers. Melihat tiga dampak positif yang akan didapatkan Timnas Indonesia jika bek keturunan Miss Hilgers dinaturalisasi oleh PSSI. Nama Miss Hilgers tengah menjadi perbincangan belakangan ini setelah kedapatan mengomentari unggahan soal debut Calvin Verdong bersama Timnas Indonesia. Komentarnya itu kemudian membuat netizen berspekulasi bahwa bek milik FC Twente tersebut ingin mengikuti jejak Calvin Verdong membela Timnas Indonesia. Bahkan jauh sebelum itu, Miss Hilgers juga telah mengikuti akun Instagram PSSI dan mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk dinaturalisasi. Namun, naturalisasi Miss Hilgers juga sempat mengundang kontra dari berbagai kalangan, dikarenakan dirinya berposisi sebagai bek. Ya, sektor bek Timnas Indonesia sendiri sudah banyak dihuni oleh pemain keturunan, sehingga naturalisasi pemain berusia 23 tahun itu dirasa tak masuk akal. Meski begitu, naturalisasi Miss Hilgers nantinya bisa saja memberi dampak positif bagi Timnas Indonesia di kemudian hari. Kira-kira dampak positif apa yang diberikan Miss Hilgers jika nantinya ia bersedia dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia? Berikut dampak positifnya. Yang pertama, menambah kedalaman skuad Timnas Indonesia. Yang kedua, menambah pengalaman di sektor bek. Dan yang ketiga, aset jangka panjang karena usianya masih sangat muda. Pelatih Malaysia, Timnas Indonesia akan jadi raja ASEAN. Pelatih Malaysia, Kim Panggon, menilai bahwa Timnas Indonesia akan segera menjadi yang terbaik di Asia Tenggara ASEAN. Penilaian Kim Panggon tersebut tak terlepas dari keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia sendiri menjadi satu-satunya wakil ASEAN di babak ini. Dan tim asuhan Sinteyong itu melaju ke putaran ketiga setelah mengunci posisi kedua grup F. Timnas Indonesia sendiri tercatat sudah mengumpulkan 10 poin dari 6 laga. Dan posisi puncak grup ini ditempati oleh Irak dengan raihan sempurna yakni 18 poin. Wakil ASEAN lainnya yakni Vietnam dan Filipina harus angkat koper karena finish di peringkat ketiga dan keempat. Meski memprediksi Timnas Indonesia akan menjadi yang terbaik di ASEAN, Kim Panggon sendiri menegaskan bahwa Malaysia siap memberikan perlawanan. Bagi saya, Indonesia akan menjadi tim terbaik di sini dalam waktu dekat.
Dan mereka berusaha keras tetapi kami harus menantang, kata Kim Panggon dilansir dari Baharian. Timnas Malaysia sendiri harus puas finish di peringkat ketiga grup D. Dan dari 6 laga tersebut, Malaysia mencatatkan 10 poin. Poin tersebut sendiri terpaut satu angka dari Kirgistan yang menempati posisi kedua. Sedangkan posisi puncak grup D diamankan oleh Oman dengan torehan 13 poin. Kabar baik dari PSSI ke Timnas Indonesia. Sintayong mendapatkan kabar baik dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kabar baik ini akan lebih memudahkan tugasnya saat memimpin Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebelumnya, Timnas Indonesia mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setelah menang 2-0 atas tamunya Filipina. Timnas Indonesia pun menduduki posisi kedua di klasemen akhir grup F, dengan koleksi 10 poin. Setelah memastikan diri tampil di putaran ketiga kualifikasi, Erick Thohir menyebut jika jadwal Liga Indonesia akan diberikan kelonggaran agar persiapan Timnas Indonesia bisa lebih matang. Erick Thohir mengatakan jika para pemain Timnas Indonesia akan punya waktu 3 atau 4 hari jelang bertanding di pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sudah minta Liga PT LIB untuk FIFA Match Day selama 3 atau 4 hari jeda untuk Timnas bisa berkumpul. Tidak langsung istilahnya 1-2 hari berkumpul langsung tanding karena kelasnya lebih tinggi, kata Erick Thohir kepada pewarta. Ini Liga menyanggupi dan kita sekarang menyusun jadwal yang tepat bersama Liga. Karena ini kan 2025 masih ada di bulan Maret dan Juni untuk 4 pertandingan sisanya di tahun ini, imbu Erick. Dengan kebijakan ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun bisa senang lantaran pemain yang dipanggilnya kemungkinan tidak bentrok untuk membela klub di kompetisi domestik. Para pemain Liga 1 yang dipanggil Sintayong pun kemungkinan kecil tidak akan cedera lantaran masa jeda cukup panjang sebelum gabung ke Timnas Indonesia. Pemain yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong pun siap mencari pemain keturunan lagi untuk dinaturalisasi agar Timnas Indonesia semakin kuat. Pada putaran ketiga, Indonesia memang akan berjumpa dengan lawan-lawan yang kuat. Rizky Ridho dan kolega pun sangat mungkin berjumpa dengan Jepang, Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, Iran, hingga Uzbekistan.